Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BCA ya. Saham BCA ini adalah salah satu saham sektor perbankan yang menarik untuk kita cermati teman-teman ya. Jadi BCA itu termasuk wonderful company ya, walaupun harganya sekarang udah cukup tinggi, tetapi dari prospeknya masih lumayan bagus ya. Tinggal kita mau masuk di harga berapa ya. Jadi kalau yang pegang saham BCA lama ya, mereka sudah cuan berlipat-lipat teman-teman ya. Apalagi kalau dihitung dengan dividennya, kemudian dihitung stock splitnya, itu udah banyak banget lah ya. Walaupun kalau kita lihat dividennya nggak terlalu besar ya, paling 2,5% dari yieldnya ya. Tapi kalau dia ngambil BCA-nya jauh-jauh hari ya, saat sebelum stock split ya 2,5%, mungkin bukan 2,5% lagi teman-teman, bisa 5%, bisa 10% gitu ya, tergantung dia punya BCA itu di harga berapa. Nah kalau kita lihat ya, ini BCA itu harga terendah ya selama 5 tahun ini di 2020 tuh saat koreksi COVID ya. Coba 2020 saat COVID, BCA itu menyentuh harga 4.320 ya. Dari sebelumnya 7.000 turun ke 4.300. Jadi saat krisis COVID kemarin ya, ini lumayan nih koreksinya ya. 7.000 dikurangi 4.320. 2.680 poin ya. Atau sekitar 38% ya turunnya saat COVID. Nah, kemudian setelah COVID dia naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat jangka pendek ini 2019 ke 2020 turun ya, turunnya banyak nih. Tapi kalau teman-teman masuk di sini ya, di harga bawah ini di 2017 berapa itu? Coba itu lihat. Wih, gila ini. Di tahun 2009 itu harganya cuma 450-an teman-teman. Jadi BCA itu harganya 454 di tahun 2009. 454. Sekarang udah 8.500 nih. Berarti 8.500 dibagi 454. Udah 18 kali lipat ya harganya. Sampai BCA itu 2009. Berarti udah hampir berapa itu? 17 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun capital gain-nya dapat 18 kali lipat teman-teman. Ya worth it lah ya. 16 tahun. Jadi misalnya teman-teman punya modal 100 juta aja ya. Udah kali berapa tadi? 18 ya. Udah 1,8 M ya. Dalam waktu 16 tahun. Nggak ngapa-ngapain ya. Jadi cuman hold aja saham BCA ya. Makanya investor-investor besar itu kan nggak mau ambil pusing ya. Udah pegang saham-saham yang bagus, hold lama gitu kan. Nah, sementara kita trader jual beli dapat 5%, 2%, 3%. Pas rugi 10%, rugi 20%. Di total lama-lama portofolionya malah makin habis. Nah, beda ketika kita hold suatu saham jangka panjang ya. Ini 16 tahun ya. Sebenarnya kalau usia teman-teman masih usia produktif ya. Sekarang misalnya 2025 itu usia masih 25 tahun ya. Tambah 16 tahun itu udah berarti usia kalian udah 41. Dengan usia 41 teman-teman sudah punya portofolio 18 kali lipat dari modal yang sekarang teman-teman punya ya. Tapi historis tuh ya ini.
Kalau ke depannya ya kita masih ya nggak mungkin 100% ya, selalu ada resiko ya, kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba jadi perang nuklir gitu kan nggak tahu juga, atau terjadi krisis berat hebat ya, lebih hebat dari COVID ya, bisa juga. Jadi ini cuma secara historis aja ya, kalau kita pegang suatu saham yang bagus dalam jangka yang panjang, kalau saya biasa bikin video kan 3 sampai 5 tahun ya. Nah ya ini kalau yang pegang saham BCA 16 tahun, ternyata cuannya juga gede juga teman-teman. Itu masih, ini dari capital gain-nya aja ya. Dari capital gain-nya aja udah 18 kali ya. Belum dividennya. Nanti coba kita hitung sekilas ya. Tadi berapa itu? Tadi capital gain-nya itu 2009 ya ini. 8.500 dibagi 454. 18 kali lipat. Ini dari capital gain-nya, belum stock split-nya ya. Kalau dihitung stock split, dihitung dividennya, wih, besar ya. Karena setiap stock split itu hanya pengaruh di dividen, teman-teman. Jadi kalau misalnya sahamnya stock split 1:4 ya, itu nilai sahamnya sama. Misalnya dari 1 miliar ya nilainya tetap 1 miliar. Tetapi dividennya yang berbeda. Karena kalau dia dapat dividen 200 perak itu aja ya. Kalau sebelumnya cuman 100 lot dengan stock split 1:4, jadi 400 lot. Nah, 200 dividennya yang 200 jadi 4 kali lipat dapatnya. Nah, itu yang bikin gede itu di situ, teman-teman. Jadi teman-teman yang ya pusing-pusing, nggak mau pusing-pusing lah mikirin harga saham yang naik turun, pengennya pegang saham perbankan ya, BCA pilihannya. Kalau saya teman-teman ya, kalau kalau nggak mau BCA ya bisa perbankan yang lain ya, Big Bank itu lumayan. Tapi kalau saya lihat BCA ini manajemennya paling bagus ya. Manajemennya paling bagus. Dan saya pas pertengahan 2000 berapa itu ya? 2014 kalau nggak salah. Ya waktu aktif lagi di saham ya. Saya di saham itu kan kadang masuk, kadang nggak aktif. Kemudian aktif lagi ya. Jadi 2014 saya mulai aktif, mulai ikut seminar-seminar Lokakarya dan lain-lain. Itu waktu itu ditanya itu sama ini ya, yang memberi materi. Kalau kamu nggak mau pusing-pusing ya udah pegang saham BCA aja. Habis itu ini kamu udah diem aja, nambah lot gitu. Waktu itu nggak percaya saya teman-teman. 2016 atau 2014 ya lupa ya. Coba 2016 itu harga saham BCA berapa itu? Wah, rendah ya. Nah ini ya, 2016 itu sekitar 2.500 ya. Harga sahamnya segini teman-teman. Sekarang udah berapa kali lipat itu? 2016 ke 2025 ya, 9 tahun. Udah cuan lebar ya. Waktu itu nggak percaya, malah saya trading, scalping, wah, tiap hari mantengin charts yang naik turun, beli pagi, jual sore, kadang untung, kadang rugi. Nah, waktu untung ya seneng ya, sebulan bisa cuan 10%, kadang 15% itu total ya. Begitu pas dana maksimal, saya bikin trading lagi, malah rugi 20%, dan rugi 20% tuh melebihi semua keuntungan sebelumnya, teman-teman. Jadi remuk. Jadi malah udah capek tiap hari mantengin. Kadang itu di jalan tuh kepikiran, mau jual di mana, mau lihat chat, wah pusing, hidup itu nggak tenang ya.
Nah, kalau teman-teman tahu rahasia ini, hidup teman-teman akan tenang dan cuan. Gak usah macam-macam lah, hold. Nah, kalau ada saham bagus koreksi ya beli gitu aja. Ini lihat nih, BCA ini udah koreksi dari 7.000. Ini tahun berapa nih? Bentar, ini ada yang gede lagi di sini ya. Dari 10.000 sekarang tinggal 8.500. Bahkan terendah itu di 7.200. Nah, saat 7.200 ini kalau yang masuk besar itu udah cuannya 1.000 poin ini teman-teman. Lebih ya 1.000 poinnya. Dan mereka juga nggak akan jual ya. Jadi santai, relax gitu. Walaupun ini masih berpotensi turun ya, kita nggak tahu teman-teman kondisi global seperti apa ya. Coba kita cek saham BCA ya. Dingin banget nih di Jogja, dingin teman-teman. Di tempat kalian gimana nih? Dingin nggak nih? Nah, ini saham BCA beritanya apa ini? Saham BCA paling banyak net sell lah. Kalau kayak gini itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk teman-teman. Saham berarti saham sektor perbankan dia mulai di sell nih. Kita lihat dividennya. Tadi belum ngitung dividen ya. Kalau ngitung dividen ini lihat historinya dividennya BCA ini teman-teman. Nih dividennya ya kelihatan kecil ya 3%. Ya, tapi dia rutin nih teman-teman ya. Jadi tahun ini itu dia bagi dividen 2 kali, 50 dan 250. Ini sekitar 3%. Kemudian tahun sebelumnya 269. Jadi naik ya dividennya malah. Tahun sebelumnya cuma 200 sekian. Nah, ini riwayat dividennya itu dari 2018. Ini 2000 sebelumnya juga mungkin sudah bagi dividen ini. Interim di bulan Desember, kemudian final di bulan April. Jadi nanti mendekati Desember ya, biasanya ya sahamnya naik lagi. Apalagi kalau nanti kinerjanya positif ya. Kita lihat kinerjanya. Kinerjanya IPS-nya berapa ini? IPS-nya tumbuh ya. Hebat ini ya. Beberapa perusahaan itu IPS-nya turun, tapi BCA malah naik nih. Wonderful company bener nih. Jadi kalau teman-teman nggak mau ambil pusing ya, ini aja lah. Saham BCA ini menarik. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini untuk saham BCA. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan rutin bagi dividen dan hold 3-5 tahun ke depan atau bahkan lebih nggak masalah. Teman-teman tinggal fokus saja di jumlah lotnya. Kalau harga sahamnya turun beli gitu kalau ada dana. Kalau nggak ada dana ya tunggu aja. Dan ini untuk konsep menabung saham juga masih bagus. Yang penting teman-teman masuk di harga yang rendah ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.